Hai kawan-kawan semua, salam sejahtera bagi kita semua ya. Pada video kali ini, saya bersama kawan sekelompok saya akan menjabarkan mengenai pengukuran viskositas. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami kepada kawan-kawan semua. Nama saya Jessica Nadia Angelina Sigalinggi, NIM 1801100. Dan kedua teman saya yaitu Kairani Ulfa, NIM 1801103 dan Leonard Agustin Hasibuan, NIM 1801105. Pada pembuatan video ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ir Jenny Tarigan MT selaku Kepala Laboratorium Oleokimia 2 PTKI Medan, dan Pak Dimas Frananta Simatupang SPD MSI MSc selaku Asisten Dosen Laboratorium Oleokimia 2 PTKI Medan, dan para asisten mahasiswa Laboratorium Oleokimia 2 PTKI Medan, terkhusus kepada Bang Jimmy Destriandi Purba ya, sebagai penanggung jawab kami. Baiklah teman-teman, mari kita mulai untuk membahas tentang pengukuran viskositas. Pengaplikasian dari viskositas dan metode pengukuran viskositas. Baiklah, viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Kekentalan merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Viskositas menggambarkan penolakan dalam fluida kepada aliran dan dapat dipikir sebagai sebuah cara untuk mengukur gesekan fluida. Gaya tarik-menarik antar molekul yang besar dalam cairan menghasilkan viskositas yang tinggi. Koefisien viskositas didefinisikan sebagai hambatan pada aliran cairan. Selanjutnya, viskositas terbagi menjadi dua, yaitu terdapat viskositas kinetik dan viskositas dinamik. Viskositas kinetik itu ialah viskositas yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan viskositas dinamik merupakan viskositas yang tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Pengukuran konstanta viskositas dengan alat viskometer. Kemudian, konsep viskositas. Dalam konsep viskositas terdapat high viscosity dan low viscosity. Berikut adalah animasinya. Tidak baik zat cair maupun zat gas yang jenisnya berbeda memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Viskositas alias kekentalan merupakan gaya gesekan antara molekul penyusun suatu fluida. Jadi, molekul-molekul yang membentuk suatu fluida saling gesek-menggesek ketika fluida tersebut mengalir. Fluida yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir. Contohnya, fluida yang lebih kental lebih sulit mengalir. Contohnya minyak goreng, oli, dan madu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang viskometer. Viskometer juga disebut dengan viskometer. Viskometer juga disebut dengan viskosimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas fluida untuk cairan dengan viskositas yang berbeda dengan kondisi aliran. Alat yang disebut rekometer yang digunakan. Alat ukur kekentalan hanya mengukur dengan satu syarat aliran. Kemudian macam-macam viskometer. Yang pertama itu adalah viskometer capillary atau Oswald. Viskometer dari cairan Newton bias ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan tersebut untuk lewat antara dua tanda ketika ia mengalir karena gravitasi melalui viskometer Oswald. Waktu alir dari cairan yang diuji dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan bagi suatu zat yang viskositasnya sudah diketahui, biasanya air, untuk lewat dua tanda tersebut, seperti contoh yang ada di samping.
Yang kedua itu adalah viskometer Hopler. Berdasarkan hukum Stokes, pada kecepatan bola maksimum terjadi keseimbangan sehingga gaya gesek, gaya berat, gaya Archimedes. Prinsip kerjanya adalah menggelinding bola yang terbuat dari kaca melalui tabung gelas yang berisi zat cair yang diselidiki. Kecepatan jatuhnya bola merupakan fungsi dari harga resiprok sampel. Contoh gambarnya ada di samping layar. Yang ketiga itu adalah viskometer cup dan bob. Prinsip kerja, sampel digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup, di mana bob masuk persis di tengah-tengah. Kelemahan viskometer ini adalah terjadinya aliran sumbat yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjang keliling bagian tub sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi ini menyebabkan bagian tengah zat yang ditekan keluar memadat. Hal ini disebut aliran sumbat. Gambarnya ada di samping layar. Kemudian, faktor apa sajakah yang mempengaruhi viskositas? Yang pertama itu ada tekanan. Viskositas cairan naik dengan naiknya tekanan. Tekanan pada viskositas fluida akan memberikan pengaruh pada ikatan partikel-partikel pada zat cair. Yang kedua ada temperatur. Viskositas akan turun dengan naiknya temperatur. Pemanasan zat menyebabkan molekul-molekul yang memperoleh energi. Molekul-molekul cairan bergerak sehingga gaya interaksi antar molekul melemah. Dengan demikian, viskositas cairan akan turun dengan kenaikan temperatur. Yang ketiga itu adalah ukuran dan berat molekul. Viskositas naik dengan naiknya berat molekul. Misalnya, laju aliran alkohol cepat, larutan minyak, laju aliran lambat, dan kekentalan tinggi. Larutan minyak, misalnya CPO, memiliki kekentalan tinggi serta laju aliran lambat sehingga viskositas juga tinggi. Kekuatan antar molekul. Semakin besar ikatan antar molekul suatu zat cair, maka nilai viskositas yang dimiliki akan semakin tinggi. Kemudian, interpretasian viskositas. Yang pertama adalah peristiwa jatuhnya bola dalam air. Suatu zat memiliki kemampuan tertentu, sehingga suatu padatan yang dimasukkan ke dalamnya mendapatkan gaya tekanan yang diakibatkan peristiwa gesekan antar permukaan padatan tersebut dengan zat cair. Sebagai contoh, apabila kita memasukkan sebuah bola kecil dalam zat cair, terlihatlah batu tersebut mula-mula turun dengan cepat, kemudian melambat hingga akhirnya sampai di dasar zat cair. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya, Leonardo. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari UPA. Pelumas mesin atau oil. Pelumas mesin ini biasanya kita kenal dengan nama oli. Oli merupakan bahan penting bagi kendaraan bermotor. Oli yang dibutuhkan tiap-tiap tipe mesin kendaraan berbeda-beda. Karena setiap tipe mesin kendaraan membutuhkan kekentalan yang berbeda-beda. Kekentalan ini adalah bagian yang sangat penting sekali karena berkaitan dengan ketebalan oli atau berapa besar resistensinya untuk mengalir. Itu di percobaan. Alat pertama itu ada botol flash 60 ml, kedua ada gelas ukur 10 ml, ketiga viskositas reward 1 unit, keempat ada stopwatch 1 set, 5 ada hidrometer 1 set, 6 ada termometer 1 buah. Bahannya ada pertama minyak goreng.
Prosedur kerja. Pertama, prosedur kerja menentukan nilai SG. Gambar pertama menunjukkan fluida atau buah vita apel dimasukkan ke dalam gelas ukur 10 ml sampai tanda batas. Gambar kedua, ambil hidrometer. Skala utama berfungsi untuk menentukan hidrometer skala kecil di mana yang dipakai untuk menentukan SG. Gambar ketiga, masukkan hidrometer skala utama pemberat bagian bawah dan biarkan hidrometer tenggelam pada fluida. Baca skala pada meniskus atas. Nomor keempat, hidrometer skala utama dikeluarkan, kemudian pilih yang hidrometer skala kecil, biarkan hidrometer sampai tenggelam pada fluida. Baca SG sampai didapat dengan melihat hidrometer meniskus atas. Kedua, prosedur menentukan viskositas tanpa pemanasan. Gambar pertama, botol flash 60 ml diletakkan di bawah viskositas reward. Gambar kedua, minyak diisi ke dalam tangki pemanas pada saat viskositas reward sampai tanda batas atau penuh. Gambar ketiga, setelah viskositas reward terisi penuh oleh minyak, maka diangkat tuas tangki bersamaan dengan dinyalakannya stopwatch. Gambar keempat, hitunglah lamanya waktu yang dibutuhkan fluida untuk mengisi penuh botol flash 60 ml saat sudah tepat pada tanda baca stopwatch. Dimatikan dan hitung waktu yang digunakan. Ketiga, prosedur penentuan viskositas dengan pemanasan. Gambar pertama, botol flash 60 ml diletakkan di bawah viskositas reward. Gambar kedua, ditempatkan termometer agar mengukur suhu. Gambar kedua, ditempatkan termometer agar dapat mengukur suhu fluida yang diukur viskositasnya. Gambar ketiga, setelah alat diangkat dengan baik, nyalakan viskositas reward dan tunggu sampai fluida dengan suhu yang diinginkan. Gambar keempat, minyak diisi ke dalam tangki pemanas pada alat viskositas reward sampai tanda batas atau penuh. Gambar kelima, setelah viskositas reward terisi penuh oleh minyak, maka diangkat tuas tangki bersamaan dengan dinyalakannya stopwatch. Gambar keenam, hitunglah lamanya waktu yang dibutuhkan fluida untuk mengisi penuh botol flash 60 ml. Rumus viskositas dinamik dan kinematik dapat kita lihat bersama-sama pada slide. Demikian hasil presentasi kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.